Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Wa Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh, Bu siang, Dewi. Mbak Wiwit. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Dewi. Alhamdulillah hari ini sehat ya. Walaupun kita tekan sama-sama ibu hamil ya, rasanya mungkin sudah Iya, mulai lelah seperti itu, tapi tetap semangat ya demi mengikuti pendidikan penggerak ini yang tetap semangat semakin dong. Iya luar dong. biasa tugas-tugasnya. Iya. Udah makan belum, Bu? Alhamdulillah, tadi saya sudah makan. Tadi teman ada yang berikan ponggol. Iya. Ya, ponggol santri khasnya di sekolahan saya itu ponggol santri. Jadi setiap jam 12, Siap, Bapak ya, kan ya deket kalau sama pondoknya banyak ya, Bu. betul. Kalau Bu Wiwit gimana? Udah makan siang belum? Kebetulan saya belum makan siang karena, mungkin juga tadi habis makan berat juga sih. Makan tela, saya kan suka tela rebus. Nah, makan tela rebus banyak, Oh terus iya, jajan juga, akhirnya kan kenyang. Lah ini nanti makannya habis ini aja nggak apa-apa. oke, ya. Berarti masih aman ya perut ya? Ya masih Aman aman, aman. Ya, kuat katanya kuat. habis nyemil cemilan berat. Oke, bisa dimulai ya Bu Wiwit ya. Iya. Ya bisa, Bu, Eh, monggo. Tadi kita akan membicarakan tentang konteks apa Bu Wiwit? Coba Bu Wiwit yang akan mengangkat kesulitan atau konteks apa yang Bu Wiwit akan kita diskusikan untuk coaching hari ini? Iya, jadi, gini Bu Dewi, saya itu kan, apa, punya permasalahan itu saya punya murid di kelas itu, sukanya itu hiperaktif seperti itu Bu Dewi. Jadi dia itu hiperaktif dalam artian bukan dalam ranah yang positif ya, jadi lebih ke arah negatif. Jadi dia itu suka Ya, mengganggu teman-temannya pada saat belajar seperti itu. Dan itu kan membuat kelas menjadi gaduh, kemudian pembelajaran jadi kondusif. Nah, karena dianya suka ribut, akhirnya juga nulari ke teman-teman yang lain. Jadi siswa saya itu ada yang hiperaktif dalam konteks negatif ya, seperti itu. Akhirnya saya pengen cari solusi juga seperti apa gitu, Bu Dewi. oh iya ya. Ya, terima kasih Bu Wiwit sudah meluangkan waktunya dan mulai kita diskusi untuk coaching hari ini ya. Berarti kita akan fokus ke tantangan yang Oke. Wiwit hadapi saat ini ya, yaitu mengatasi siswa-siswa yang hiperaktif itu ya Wiwit, yang sering membuat kelas menjadi Ya, Bu ribut. Dewi betul sekali Iya, dan ya memang itu iya. suatu tantangan buat kita sebagai guru ya Bu Wiwit ya. Mungkin Allah sudah menciptakan berbagai macam karakter anak untuk kita bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, Bu Wiwit, jika kita mengatasi masalah ini, apa coba yang ingin Bu Wiwit capai? Nah, dengan kata lain, apa sih tujuan yang ingin Bu Wiwit raih terkait dengan siswa-siswa yang hiperaktif itu? Eee, saya itu ingin kelas itu bisa lebih kondusif untuk belajar sebenarnya, Bu Dewi. Kemudian saya juga ingin siswa-siswa itu bisa lebih fokus dan tidak mengganggu teman-temannya. Selain itu, saya juga ingin mereka merasa lebih nyaman dan senang belajar. Jadi saya harapkan itu, biar kelas itu bisa lebih fokus dan bisa lebih kondusif. Karena kalau ada yang hiperaktif seperti itu membuat kelas jadi gaduh, Bu Dewi. Oh iya iya, wah tujuan Halo, Bu Dewi? iya halo, ya di sini hujan lebat, Wiwit masih terdengar? Iya, suaranya agak putus-putus, Bu Dewi. Ya, Tapi suara saya terdengar nggak ya, Bu Dewi? terdengar, terdengar. Cuma di sini memang hujannya sangat lebat, mulai hujan.
Iya, jadi masih terdengar ya Bu Wiwit ya, aman? Iya. Ya, ya aman, Bu. Oke, tadi yang Bu Wiwit ceritakan itu memang tujuan yang sangat bagus ya. Ya, tujuan yang sangat bagus. Di sini berarti kita akan bekerja sama ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif ya dari siswa-siswa Wiwit yang hiperaktif itu untuk kita bersama memecahkan masalah tersebut supaya dalam pembelajaran yang Wiwit laksanakan nanti anak-anak lebih belajar dengan positif dan produktif. Oke, untuk mencapai tujuan tersebut, Wiwit, apa? Mari Betul kita sekali. coba identifikasi lebih dalam lagi mengenai situasi yang sedang terjadi. Nah, apa sih menurut Bu Wiwit yang menjadi pemicu utama ketika siswa-siswa itu menjadi hiperaktif dan ribut? Nah, pemicunya apa, Bu Wiwit? Kemudian, apakah ada pola tertentu yang Bu Wiwit amati? Saya rasa itu banyak sekali ya, Bu, faktor yang mempengaruhi siswa-siswa itu hiperaktif seperti itu ya. Ada beberapa siswa yang memang memiliki kondisi hiperaktif, namun ada juga yang mungkin karena kurangnya perhatian atau merasa bosan dengan materi pelajaran. Selain itu, mungkin saya juga kurang menarik dalam mendesain suasana kelas seperti itu ya, Bu, sehingga memicu mereka berbuat gaduh. Kadang itu sebenarnya yang gaduh itu hanya beberapa orang saja sih, Bu. Cuman beberapa orang ini tuh terlalu berkuasa dan berpengaruh sehingga akhirnya teman-teman yang lain pun ikut gaduh seperti itu. Mungkin kondisi kelas juga, suasananya tidak menyenangkan, membosankan, seperti itu. Sehingga membuat anak-anak itu gaduh mencari kesibukan yang lain, seperti itu, Bu. Oh, oke, ya, ya. Terima kasih atas penjelasannya ya, Bu Wiwit. Iya, jadi banyak anak yang suka membuat gaduh ya, Bu Wiwit. Apalagi Ya, Bu Bu Wiwit Dewi. ngajarnya di kelas berapa ya? Kelas, oh Kalau iya, saya ngajar semua kelas, iya. Bu. Tapi ini yang paling parah banget itu memang di kelas 6. Iya, ini jadi saya permasalahan saya ini sebenarnya tuh di kelas 6. Kalau kelas yang lain Iya, masih aman, tapi kalau anak-anak kelas 6 karena mungkin mereka juga oke. sudah mulai menginjak remaja ya, Coach, jadi dia itu, bener-bener itu Iya, kayak udah mulai susah untuk dikondisikan. Jadi sering membuat gaduh seperti itu. Bahkan itu mereka berani-beraninya tuh iya, kadang kayak lempar-lemparan tanah, seperti itu. Jorok banget pokoknya ini iya, memang anak-anak ya, kelas 6 ini. anak-anak generasi zaman sekarang ya, Bu ya. Ya, kemudian kata-kata mereka juga Iya. kotor banget kadang keluar seperti Oke, itu. ya terima kasih atas Ngomongnya penjelasannya. saru, Iya, iya, kasar, jadi betul. parah sekali lah. Oh iya, iya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada beberapa faktor ya yang saling terkait gitu, mulai dari tadi kondisi siswa ya sesuai dengan kelasnya ya, malah semakin anak eh, semakin kelas tinggi Iya, malah betul dia sekali. malah lebih hiperaktif sekali ya Bu ya. Ya mulai dari kondisi siswa, interaksi di Iya, betul dalam sekali, Bu kelasnya Dewi. hingga mungkin ketika dalam pembelajaran ya desain pembelajaran mungkin anak malah usil gitu ya Bu ya semakin besar. Oke, itu memang tantangan kita ya Ibu supaya kita bisa bagaimana cara uh, memperbaiki dari anak yang hiperaktif tersebut. Oke, sekarang mari kita buat rencana aksinya, Bu Wiwit. Kita buat rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Nah, Ya. apa saja sih yang Bu Wiwit lakukan untuk membuat kelas itu menjadi lebih kondusif? Ya, silahkan Bu Wiwit. Kira-kira strategi apa coba yang Bu Wiwit lakukan supaya menjadi kondusif yang kondusif gitu, kelas jadi kondusif Bu. Saya sih ada beberapa strategi yang mau saya lakukan untuk mengubah
kehiperaktifan mereka seperti itu ya, Bu. Yang pertama itu strategi yang Iya. saya rencanakan itu adalah saya ingin membuat aturan kelas yang jelas. Jadi, sebenarnya bukan aturan kelas ya, mungkin lebih kayak ke keyakinan Sangat kelas. bagus. Ya karena di sini saya juga akan melibatkan Iya, iya. siswa dalam membuat keyakinan kelas tersebut dan memberikan konsekuensi jika, aturan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama itu mereka langgar, seperti itu. Kemudian saya juga strategi yang akan saya lakukan itu, saya akan berusaha membuat variasi aktivitas pembelajaran. Saya akan mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Mungkin kalau pembelajaran yang selama ini itu dilakukan, kadang cuma di kelas aja gitu ya Bu Dewi. Mungkin sekali-kali itu kita perlu outing kelas, seperti itu, outing kelas. Jadi anak-anak juga tidak bosan ya, itu menurut saya, mengadakan outing kelas atau mungkin pembelajarannya itu bisa menggunakan media yang lain seperti video, gambar, berdiskusi. Itu strategi yang saya coba terapkan yang kedua. Terus saya juga Iya. yang ketiga itu akan memberikan perhatian individu-lah, secara individu. Jadi, anak-anak yang ibaratnya menurut saya itu sangat bermasalah, itu saya akan berusaha memberikan perhatian yang lebih. Jadi, ibaratnya si pembuat online ini, saya akan dekati dia gitu kan, mungkin dengan cara personal, barangkali berhasil, seperti itu. Kemudian, yang tidak kalah penting juga ya menurut saya ya, Coach, itu bekerja sama dengan orang tua. Iya. Jadi setiap perkembangan anak di sekolah itu akan saya laporkan ke orang tua, rencananya seperti itu. Jadi agar orang tua itu kan kalau zaman sekarang sukanya ngandelin kayaknya anak kalau disekolahin udah cukup gitu ya, Coach, ya. Padahal itu, eee, mendidik anak kan tanggung jawab Orang tua. orang tua juga, ya kan? Iya. Orang kalau kata Miss Inaya itu kan, dari rumah itu seharusnya tangki cinta anak-anak kita itu udah harus penuh, Iya, seperti betul. itu. Jadi di sekolah itu bener-bener fokus yang belajar. Iya. Jadi ada 4 strategi Coach yang mau saya terapkan gitu kan, membuat kelas atau keyakinan kelas, membuat variasi aktivitas pembelajaran, terus perhatian ke si pembuat onar ini secara individu, dan yang keempat itu bekerja sama dengan orang tua. Seperti itu Coach. Oke, wah bagus sekali rencana aksi dari Bu Wiwit itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Dan semoga nanti bisa diterapkan ya Bu Wiwit ya di kelas Bu Wiwit. Ya, terima kasih Bu Dewi. Dari yang tadi Bu Wiwit jelaskan strategi-strategi yang Bu Wiwit berikan itu kan yang pertama dengan membuat aturan kelas yang jelas ya, membuat variasi aktivitas pembelajaran, kemudian Iya, memberikan betul. perhatian individu ya pada setiap anak itu sudah bagus sekali, dan selain itu bisa bekerja sama ya dengan orang tua untuk mengetahui bagaimana Iya, sih betul anak sekali. di rumah gitu ya, untuk bisa melibatkan orang tua dalam upaya mengatasi masalah ini. Bisa juga nanti Bu Wiwit bisa pertimbangkan juga selain dengan strategi tersebut, bisa mengidentifikasi minat siswa ya. Misal dengan mengetahui minat siswa itu kita kan bisa menyesuaikan materi pelajaran agar lebih menarik. Mungkin ada yang sukanya audio, ada yang sukanya audio visual, mungkin ada yang uh, dia suka kinestik gitu ya Bu ya. Nanti bisa Ibu tambahkan atau pertimbangan lagi untuk mengidentifikasi minat bakat siswa tersebut. Kemudian bisa juga ditambahin dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bergerak ya, seperti tadi terutama siswa yang hiperaktif itu kan cenderung memiliki energi yang tinggi ya Ibu ya. Makanya untuk kalau bisa disalurkan ya, jadi kita bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak secara terkontrol ya. Nah, dengan menggunakan mungkin media yang kinestik itu ya Bu ya, yang menggunakan metode uh, di luar kelas bisa juga ya untuk anak yang lebih hiperaktif tersebut.
dengan juga ditambahi bisa juga dengan mencari dukungan dari teman sejawat ya, dari rekan teman sejawat Bu Wiwit. Di sekolahan ada rekan teman dari Bu Wiwit bisa untuk diajak berdiskusi dengan bisa memberikan perspektif baru dan solusi yang lebih efektif. Mungkin itu bisa untuk mempertimbangkan saja ya Bu Wiwit. Dari tadi strategi yang Bu Wiwit sampaikan sudah bagus sekali. Itu hanya tambahan saja ya Bu Wiwit. Di sini semoga nanti bisa Iya, Bu terlaksana dengan Dewi. baik. Terima kasih. Oke, sekarang setelah Bu Wit merencanakan strategi yang akan Bu Wit laksanakan, rencana aksi yang sudah kita buat sangat komprehensif ini, kemudian kita nanti sepakati ya Bu Wit dengan tanggung jawab masing-masing ya. Apa yang akan Bu Wit laksanakan coba dalam minggu ini? Ya, lebih dekat dalam minggu ini ya, insya Allah bisa ya Bu Wit untuk memulai implementasi rencana aksi tersebut. Bagaimana? Silahkan Bu Wit. Iya, jadi saya akan mulai dengan membuat daftar keyakinan kelas dulu bersama siswa. Kemudian saya juga akan membuat jadwal pembelajaran yang lebih bervariasi. Dan kemudian saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua beberapa siswa yang sering membuat masalah. Itu rencana aksi yang akan saya lakukan itu. Jadi ada 4 ya. Membuat keyakinan kelas, membuat jadwal pembelajaran yang lebih bervariasi, dan berkomunikasi dengan orang tua. Terutama orang tua yang anaknya itu sering membuat gaduh. Seperti itu Bu Dewi. Wah, iya, iya, iya. Bagus ya. Ada lagi Bu? Nah, cukup. Saya rasa itu dulu sih. Iya. Cukup. Ya. Oke, sangat bagus sekali Yang Bu penting bisa Wiwi. terlaksana dulu aja Ya, sih. amin. Semoga terlaksana dengan baik. Sangat bagus, Bu Wiwit. Saya akan selalu siap untuk mendukung Bu Wiwit dalam proses ini ya. Kita bisa berjumpa Ya, lagi terima ya kasih minggu banget, depan Bu untuk Dewi. mengevaluasi perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Terima kasih Bu Wiwit atas diskusi hari ini ya, percakapan Ya, ini sama-sama Bu Dewi. semoga bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan mendapatkan perubahan yang sesuai yang diinginkan oleh Bu Wiwit. Kiranya itu saja ya Bu Wiwit. Ya, kita Iya Bu nanti Dewi. semoga berjumpa kembali minggu depan untuk mengevaluasi dari perkembangan coaching ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti sekarang aku ya gantian. Iya. Oke. Tapi capek ya, Bu. Maaf, Langsung aja, Bu. Ini udah ya. 22 menit, Bu. Oke, Ternyata, wow. Bu. Ternyata lama juga ya. Oke, Ya, boleh lanjut aja langsung. silakan. Ya. Ya, bentar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana siang, Bu kabarnya, Bu? Dewi. Sehat hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Walaupun masih ya cuacanya panas ya Bu ya, karena mungkin di sini hujan. Alhamdulillah, tapi dengan bertemu dengan Coach Bu Wiwit ini menjadi lebih sejuk, rasa sejuk ya. Awas, Pak. Iya, alhamdulillah. Keluarga sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat Bu Wiwit. Gimana kabar Bu Wiwit Kalau juga? murid-muridnya? Ya, saya alhamdulillah sehat semua. Kalau Ya, Bu murid-muridnya Wiwit. gimana? Oh, Murid-muridnya di sekolah sehat semua? Aman semua? alhamdulillah sehat. Kemarin minggu-minggu kemarin karena mungkin perubahan cuaca mungkin ya.
Anak-anak mungkin banyak yang kena gondong, nggak tahu kenapa itu virus yang sangat cepat sekali merambat gitu, Bu. Bisa 1 Iya, minggu sama. Di saya juga seperti bergantian itu anak-anak banyak yang heeh. gandrungan ya, sebagian sini Iya, ya, tuh nggak besar ya. cewek, nggak cowok. Mungkin perubahan cuaca juga mungkin ya anak, kondisinya kurang fit, akhirnya bisa tular-tular langsung gitu, Bu. Alhamdulillah ini, tadi tes sudah alhamdulillah berangkat semua, sudah sehat dan bisa terlaksana dengan Ya. Bu pembelajaran Dewi hari ngajar ini. kelas berapa ya? Saya kelas 5. Saya ngajar Oh kelas ya, 5. apalagi menjelang sibuk dengan ANBK ya, Bu. Wah, betul betul sekali. Kemarin Iya, alhamdulillah jadi ANBK anak-anak juga sudah padat. dilaksanakan ya 2 hari berturut-turut. Hari Selasa dan Rabu kemarin sudah saya simulasi ANBK. Nggih, lumayan ya bolak-balik kelas ke ruang laborat ya. Lumayan Ya, bagus bagus sekali menguras berarti ya tenaga kalau dan di SD-nya energi. ada ruang laboratnya itu berarti udah maju termasuknya ya. Iya, Kalau saya baru tadi sih ya. simulasi. Oh gitu. Iya, iya. Maksudnya Ya, ruang ruang karena laboratnya kemarin ya masih sih. darurat Iya. di ruang kelas juga, cuman khusus. Iya juga. Jadi kan kelas sendiri, kelas yang untuk ANBK kan sendiri begitu. Iya. Barangkali Bu Dewi ada permasalahan di kelas yang ingin diceritakan? Iya, ada sih Bu, akhir-akhir ini ya, saya kok merasa kesulitan mengaktifkan murid-muridnya dalam pembelajaran di kelas. Apalagi murid sih aktif, tapi aktifnya tuh nggak di pelajaran gitu loh, asik sendiri gitu. Tapi ketika Oh, saat pembelajaran bisa langsung cep diem, nggak ada yang aktif dalam pembelajaran gitu loh Bu. Ketika sudah tidak mulai menanggapi mungkin pembelajaran atau tidak misal. bertanya begitu ya Bu ya? Saat Iya, mungkin ada kesulitan. Jadi mungkin diemnya itu paham, apa bureng, apa wis nah itu. kapan wayahe ngaso gitu mungkin ya Bu? Nah begitu, iya. Makanya, eee, tapi ketika, eee, saat dites ya ternyata ya nggak bisa, kan sayanya bingung kenapa tadi ditanya diem, ya kan, eee, bilangnya paham paham paham, tapi paham-pahamnya karena bareng-bareng sekelas gitu, mungkin apa karena dia takut apa gimana gitu loh, Bu. Makanya saya hari Iya ini iya tuh iya. eee, diskusi dengan Ibu ya sebagai, coach saya ingin, mencurahkan apa yang ada di kesulitan yang ada di pembelajaran saya itu, Bu, terutama cara mengaktifkan murid-murid saya, Bu, ketika dalam pembelajaran, gitu. Oh iya, jadi, terima kasih ya Bu Dewi. Bu Dewi sudah ibaratnya itu mau mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya Bu Dewi. Coba saya ingin kita fokus dulu pada tantangan yang sedang Bu Dewi hadapi ya, yaitu kan Bu Dewi kepengen mengaktifkan murid-murid di kelas, begitu ya Bu, intinya ya Bu ya? Iya, iya, iya. Coba, sebelumnya bisakah Bu Dewi ceritakan dulu detailnya itu kesulitannya gimana yang dihadapi Bu? Iya, oke. Terima kasih, coach. Saya, merasa kesulitan gitu membuat murid-murid itu aktif dalam pembelajaran. Mereka ya sering terlihat tuh pasif, sulit diajak berdiskusi dan lebih suka dia tuh diem aja gitu. Saya sudah mencoba berbagai cara, namun hasilnya kurang maksimal, Bu. Gitu, sudah saya pancing-pancing, mungkin pertanyaan pertama yang ringan lah, atau "Gimana kabarnya, Nak? Sudah sarapan belum? Apa gimana, perasaan kamu?" Sudah saya begitu kan, sudah tak saya pancing-pancing, pertanyaan yang lebih ringan dulu, ya jawabnya paling, "Sudah, iya," dan udah gitu, nggak mau ngobrol lagi, terus apalagi ketika sudah mulai pembelajaran, aduh. Kadang saya tanya, "Kamu belajar nggak semalam?" Gitu. Ya, bilangnya belajar, tapi udah nggak mau menjelaskan secara detail belajar apa. Kadang malah, eee, "Hari ini pelajarannya apa?" Gitu kan. Ya kadang anak nggak jawab, malah bingung ya. Di rumah apa di rumah nggak ada perhatian dari orang tua, atau anak memang benar-benar
tidak semangat, gitu pasifnya, begitu Coach. Kadang Saya sampai mengerti saya ya yang harus dirasakan Bu Dewi ya. iya, iya Tantangan seperti ini biasanya itu memang kerap sekali dirasakan oleh para pendidik seperti itu ya, Bu Dewi. Agar kita dapat menemukan solusi yang tepat, saya mau tanya dulu ya. Ini menurut Bu Dewi ya, yang jadi penyebab utama murid-murid menjadi pasif, itu kira-kira apa ya Bu faktornya? Apa mungkin ada faktor tertentu seperti mungkin materi pembelajaran atau metode pembelajarannya yang kurang menyenangkan atau kondisi kelas yang mempengaruhi? Itu kira-kira menurut Bu Dewi gimana? iya Bu, Iya, mungkin jadi penyebab utama murid-murid itu mungkin kurang karena aktif seperti itu. iya, iya mungkin karena materi pelajaran yang saya sampaikan mungkin kurang menarik ya Bu ya. Mungkin ketika pelajaran IPAS ya contohnya. IPAS itu kan memang Iya, seharusnya praktik ya Bu ya, atau dengan gambar-gambar yang iya, berwarna iya, betul begitu. sekali. Mungkin lebih menarik, mungkin itu yang bikin mereka mungkin bosan ya. Saya juga merasa metode pembelajaran saya itu masih konvensional mungkin. Jadi sehingga murid-murid itu kurang terlibat aktif gitu saya rasa Coach. Iya, mungkin hanya Wah, seperti berpusat itu ya. pada guru dan LKS. Jadi mungkin mereka tidak tertarik ya Bu ya, gitu menurut saya. Oh, begitu ya. Oh ya, jadi terima kasih Ya. atas informasinya ya. Nah, selain faktor bahan dan metode, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi, misalnya interaksi antar murid atau kondisi lingkungan belajar di kelas? Mungkin Bu Dewi tidak melibatkan murid seperti itu, Bu. Barangkali itu juga jadi faktor utama. Coba Bu Dewi Oh, ingat-ingat iya dulu, iya iya. selain faktor yang tadi Heeh, disebutkan, mungkin ada betul. faktor lain seperti itu? Iya, iya betul. Mungkin saya mungkin karena hanya berfokus cuma pada LKS ya Bu ya, mungkin kurang menarik atau jadi tidak pakai media pembelajaran. Jadi mungkin hanya secara klasikal ya Bu. Jadi kurang interaktif memang dengan anak-anak. Coba kalau nanti saya terapkan semisal kayak games-games gitu ya Bu ya, kuisis atau Iya, bisa word itu. wall yang secara kelompok atau individu mungkin mereka akan lebih aktif ya Bu ya. Karena mungkin sekarang aku pakainya hanya LKS, coba terus mengerjakan sendiri-sendiri. Akhirnya mereka mungkin kurang aktif, jadi Bosan. pasif gitu Bu. Mungkin Iya, begitu betul sekali Bu saya Dewi. amati. Oh, ya baik Bu. Jadi dari pemahaman kita sejauh ini, kita bisa melihat beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Nah, coba apa tujuan yang ingin Bu Ya. Dewi capai sih dengan mengaktifkan murid-murid? Apa juga yang diharapkan Bu Dewi setelah berhasil mengatasi tantangan ini? Jadi kenapa Bu Dewi tuh pengen banget sih muridnya Tujuan aktif gitu? saya Terus sih, tujuannya tuh biar apa? Seperti itu. iya, iya tujuan saya nggak muluk-muluk sih Bu. Saya hanya ingin agar murid-murid saya itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Mungkin biar lebih antusias dan lebih mudah memahami materi pelajaran gitu aja Bu. Saya inginnya itu tujuan saya yang utama ya Bu. Terutama itu Iya. anak lebih aktif, antusias dan mudah memahami materi pelajaran. Itu yang saya ingin ciptakan dalam suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif begitu Coach. Itu tujuan yang sangat luar biasa dan sangat baik sekali ya, Bu. Nah, sekarang coba kira-kira Bu Dewi itu mau membuat rencana aksi yang seperti apa? Mungkin apa saja yang bisa Bu Dewi lakukan untuk membuat materi pelajaran lebih menarik? Mungkin adakah metode pembelajaran yang lebih interaktif yang bisa diterapkan? Seperti itu, Bu. Ya, ya nanti saya ingin mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif
seperti video dari saya bisa ambil dari YouTube atau saya bisa ambil gambar-gambar dari aplikasi Canva itu kan ada ya Bu ya, atau permainan Iya. kuisis, word wall seperti itu Bu. Mungkin saya akan coba terapkan dengan media yang seperti itu, baik secara kelompok maupun individu. Selain itu, saya juga mungkin bisa menerapkan ya Bu metode pembelajaran kooperatif agar murid-murid lebih sering berinteraksi. Begitu Bu, saya kepingin mencoba dengan media tersebut. Bagaimana menurut Ibu? Ya, itu menurut saya ide-ide dari Bu Dewi itu sangat luar biasa dan sangat bagus sekali, Bu. Selain itu, bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman? Apakah ada hal-hal yang bisa Bu Dewi lakukan untuk membuat murid-murid merasa lebih nyaman dan aman untuk berpartisipasi? Eh, ya, mungkin saya akan bisa memulai dengan menciptakan suasana kelas yang lebih terbuka dan menghadapi setiap pendapat. Ya, mungkin anak-anak sekarang kan lebih kritis ya, Bu ya. Yang anak-anak yang Iya, betul pinter sekali. ya, salah satunya kan pasti ada yang Mhm. anak yang kritis itu ya, Bu. Saya harus lebih terbuka dan siap menghadapi dan menghargai setiap pendapat yang mereka lontarkan. Saya juga mungkin lebih harus memberikan pujian ya dengan pengakuan atau usaha mereka. Tidak harus dengan reward yang berlebihan, mungkin dengan tepuk tangan atau eh, Ya, betul sekali. permen atau jempol, Bu ya, tepuk wow gitu, mungkin dengan aplikasi memberikan apresiasi dengan memberikan pujian, mungkin dapat meningkatkan aktifan siswa di kelas saya mungkin itu ya Bu ya, yang saya ingin ciptakan begitu. Mungkin saya mulainya dari seperti itu dulu, memberikan pujian-pujian yang membuat mereka lebih bersemangat lagi. Begitu Bu. Iya, iya. Ya, jadi rencana aksi yang Bu Dewi mau buat itu udah sangat bagus. Ya, saya mendoakan semoga apa yang mau Bu Dewi lakukan itu bisa terlaksana sebagaimana yang diinginkan Bu Dewi seperti itu Amin. ya. Nah, Amin, kemudian itu amin, kira-kira kapan Bu Coach. Dewi Iya. berencana untuk mulai menerapkan aksi tersebut? Atau dan juga mungkin Insya kira-kira ada Allah, nggak kendala yang iya, akan atau diantisipasi seperti itu, Bu? iya. Untuk kendala mungkin waktunya ya, Bu ya. Waktunya saya Ya, akan lebih mengutamakan dulu untuk menyelesaikan kasus ini ya, Bu ya. Mungkin saya akan meluangkan waktu lebih lebih insentif lagi untuk ini. Saya akan mulai menerapkan rencana aksi ini kemungkinan pada minggu-minggu depan, Bu. Minggu depan ini, ya, insya Allah iya. saya luangkan waktu wis, nggih. Lebih cepat Kendalanya lebih mungkin baik. yaitu saya ini kan banyak, iya, terutama ada NBK gitu ya, Bu ya. Jadi saya harus Iya, meluangkan betul waktu di sekali. situ. Saya berharap sih semoga tidak bentrok ya dengan nanti jadwal ANBK begitu, Bu. Jadi saya bisa melaksanakan rencana aksi ini dengan lancar begitu, Bu. Ya. Baik, Bu. Saya hanya bisa mendukung. Semoga dalam proses ini Bu Dewi itu bisa melaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang harus Bu Dewi ingat, Bu Dewi jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau kesulitan ya, Bu. Iya, baik Coach. Terima kasih Saya atas siap, waktunya, saya insya Coach. Allah siap membantu. Iya, sama-sama Bu Dewi. Iya, terima kasih. Eh, Ya, cukup saja ya Bu Dewi. ya cukup. Ya, Oke, ini sudah jam saya akhiri 2 lebih. eh, koci kita Iya. dengan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.